Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada saat ini, saya ingin mengutarakan isi hati saya, yang mana bisa dibilang unek-unek ataupun curhatan saya, cerita random, ya. Atau kalau nggak kita bikin aja segmen random story ya, cerita random. Nah, zaman dulu sama zaman sekarang beda gitu ya. Kenapa aku buat topik zaman dulu dan zaman sekarang ini beda gitu ya. Jadi kalau aku melihat guru IPA dan guru IPS, apalagi kalau udah SMA ya, kan ada pembagian kalau dulu tuh ada jurusannya IPA, IPS, bahasa gitu ya. Dan itu saling melengkapi gitu loh. Jadi eh, ada anak-anak yang emang pinter IPA gitu ya, bisa IPA. Ya emang emang kayak gitu model-modelnya. Nah, ada juga yang pinter IPS gitu. Karena dia nggak pinter IPA jadinya ke IPS. Nah, jadi karena kesulitan belajar IPA, jadinya ke IPS gitu ya. Nah, tapi semua pelajaran itu menurut aku saling melengkapi satu sama lain, ya. Untuk apalah kita ini bisa IPA tapi nggak bisa IPS? Karena kalau boleh jujur, IPS itu juga berguna dalam kehidupan kita. Karena aku ini ingin belajar banyak ya. Di masa muda kita harus paham banyak. Nggak peduli cuek gitu kan. Kayak aku nggak ngerti nih, aku kayak nggak peduli. Kayak biarin deh kalau aku nggak tahu biarin aja. Justru kegelapan dalam kebodohan itu menggelapkan. Nah, apalah itu. Pokoknya kebodohan itu menggelapkan dunia kita. Jadi kita nggak paham apapun. Jadi kita nggak ngerti apapun. Jadi kitanya jadi gelap gitu loh. Nggak ada penerangan gitu ya. Nah, kenapa kita juga perlu belajar IPS? Nggak hanya IPA melulu. Karena di IPS sudah diterangkan gitu ya, semuanya kejadian peristiwa, rentetannya, dan bagaimana kita sebagai makhluk sosial bersosialisasi di masyarakat ya, di mana tempat kita tinggal, di lingkungan semua lingkungan yang ada ya, baik itu di lingkungan rumah kita dengan tetangga kita, di lingkungan sekolah dengan teman-teman sekelas kita, dan juga di lingkungan dimanapun itu. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau IPA itu kan ada 3 cabang, mungkin ada lebih lagi ya, dicabang-cabangin lagi gitu ya. Tapi cabang utamanya yaitu fisika, kimia, biologi ya. Terus habis itu dicabangin apa macam segala macam gitu ya. Nah, kalau IPS juga ada cabang ya, setahu aku yang aku ingat itu ada geografi, sejarah, sama ekonomi. Nah, kita ini sebagai makhluk sosial juga harus belajar loh geografi kita ini di mana. Dan kita juga harus belajar sejarah kita. Dan kita juga harus belajar ekonomi kita gitu loh. Jadi, kalau kita ini ingin memahami diri kita sendiri itu seperti apa ya, belajar IPS lah ya. Jangan kebanyakan IPA juga gitu. Kalau mau belajar lingkungan sekitar kita, hukum-hukum alam, alam semesta. Nah, itu kalau IPA boleh. Nah, kalau IPS ya belajarlah makhluk sosial itu bagaimana menjadi humanisme seperti saya yang lumayan ya. Nah, kalau ke bidang bahasa, ya kita tahulah di setiap tempat itu ada berbagai bahasa yang bisa dipelajari ya, tapi mungkin ada adat istiadatnya dan juga bagaimana mengucapkannya secara benar gitu loh, pelafalannya supaya nggak menyakiti hati orang ataupun enggak bikin orang tersinggung kalau kalau ngomongnya itu asal-asalan gitu loh, main nyeplos-nyeplos kayak gitu kan, main ngomong nyeplos tapi nyeplosnya itu bikin kaget seluruh tetangga gitu ya, semua yang ada di sini ya. Oke, terima kasih. Sekian.